Prabowo, penguasa saat ini ditantang oleh Megawati bila berani menangkap Hasto Kristianto. Melalui KPK, Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka. Warga menilai Prabowo melayani tantangan Megawati Soekarno Putri. Saya nggak setuju KPK nangkap Hasto, Sekjen PDIP. Saya nggak setuju. Saya yakin ini kriminalisasi politik ini. Ucapan Bu Megawati bahwa Hasto, kalau kamu ditangkap KPK, saya akan datang. Itu kode tantangan ke Pak Prabowo. Seorang Prabowo, penguasa saat ini, ditantang mantan, harga diri bro. Dikulitin habis, saya yakin betul. Apalagi nyerang habis-habisan Pak Joko Widodo. Kemudian yang kedua, persoalan politik itu Mas Hasto sudah mendengar jauh-jauh hari soal kasus ini menjadi sandera politik, dan Mas Hasto juga ada yang menyampaikan, dan ini sudah direkam, kemudian juga ada disampaikan sebagai bukti di notaris, bahwa Mas Hasto itu tidak akan jadi tersangka kalau pemecatan Pak Jokowi itu dibatalkan. Kan? Framingnya mudah kebaca, ujung-ujungnya menyalahkan Pak Jokowi. Jokowi lagi yang salah. Kali ini dalilnya, kenapa Hasto jadi tersangka? Karena Pak Jokowi sakit hati dipecat. Astagfirullah. Kemarin-kemarin kan kalian mengatakan bahwa baru kali ini sepanjang sejarah berdirinya Republik Indonesia ada mantan presiden yang dipecat dari partai. Kalian buzzer-buzzer banteng menggoreng isu tersebut. Dan sekarang isu pemecatan Jokowi dijadikan lagi gorengan atas dijadikannya Pak Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Dan kalian ngomong gitu atas dasar katanya ada orang yang menyampaikan ke Pak Hasto bahwa Pak Hasto akan dijadikan tersangka jika pemecatan Jokowi itu tidak dibatalkan. Jika mengandalkan katanya atau menurut sumber yang kalian enggan disebutkan namanya, kenapa nanti aja disampaikannya di pengadilan? Kalian sebutkan saja bahwa diduga ada andil Pak Jokowi dalam menghilangnya Harun Masiku. Sepertinya itu lebih enak gorengannya. Ya, tapi baguslah kalian memainkan drama sejak dini. Jadi jika kasus ini sampai ke pengadilan, kalian tidak bisa menuduh lagi Pak Jokowi terlibat dalam kasus Harun Masiku atau menghilangnya Harun Masiku selama ini. Dan satu lagi, melalui drama ini, tuduhan Kaisang menerima uang dari Harun Masiku yang isunya beredar di tengah masyarakat tidak terbukti sama sekali. Karena apa? Ya bagaimana mungkin jika anaknya Pak Jokowi terlibat dalam kasus Harun Masiku? Kalian bisa seenaknya menuduh Pak Jokowi adalah dalang. Dijadikannya Pak Hasto sebagai tersangka dalam kasus ini. Bukannya seperti menggali kuburan sendiri, bukan begitu? Ya, ini kan yang menetapkan Hasto sebagai tersangka adalah pimpinan KPK yang baru setelah mereka dilantik oleh Presiden Prabowo tanggal 20 Desember lalu. Beban Presiden Prabowo makin berat dong ini ya, karena selain masalah ekonomi, ada soal kenaikan penolakan terhadap kenaikan PPN 12%, ada pemberian pameran lukisan, dan sekarang ditambah lagi kasus Hasto. Ya, akhirnya kegemparan itu tiba di akhir tahun. Sekjen PDIP Saudara Hasto ditetapkan sebagai tersangka, dan orang mulai menghitung kondisi politik di minggu ke depan atau menjelang akhir tahun. Bagaimana suasana politik akhir tahun, mengingat posisi PDIP di DPR yang dominan, mengingat Pak Prabowo baru pulang dari luar negeri dan harus menghadapi dua hal sekaligus, itu soal tekanan publik terhadap PPN 12%, dan menurut berita Gerindra sangat memperhatikan, atau Pak Prabowo menurut Gerindra, Pak Prabowo sangat concern dengan soal PPN 12% ini, karena petisi yang menuntut supaya dibatalkan PPN itu sudah menyebar luas. Sekarang ada masalah baru, yaitu
Hasto yang adalah sekjen PDIP, itu artinya orang nomor 2 di PDIP itu dinyatakan sebagai tersangka itu. Jadi kita membayangkan bagaimana Presiden Prabowo harus mengatasi dinamika ini. Ada kesulitan ekonomi dan ada semacam sebut aja kepentingan politik yang menghendaki supaya yang disebut Ibu Mega Kongres nanti itu gagal atau dikuasai oleh pihak luar, yang tentunya yang disebut pihak luar adalah Pak Jokowi. Masih ada juga rilis media DPP PD Perjuangan 24 Desember 2024. Politisasi hukum dan peminadaan yang dipaksakan terhadap Sekjen DPP PD Perjuangan. 1. Status tersangka ini hanya membuktikan informasi yang beredar lama bahwa Sekjen DPP PD Perjuangan akan segera dijadikan tersangka. Hal ini juga sudah pernah disampaikan Sekjen DPP PD Perjuangan dalam podcast Akbar Faisal beberapa waktu yang lalu. Kedua, kalau kita cermati lagi, pemanggilan Sekjen DPP PD Perjuangan ini dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi tahun 2023 akhir. Kemudian sempat terhenti, lalu muncul lagi saat selesai pemilu, hilang lagi. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Beberapa indikasi yang dapat dilihat antara lain: pertama, adanya upaya pembentukan opini publik yang terus-menerus mengangkat isu Harun Masiku, baik melalui aksi-aksi demo di KPK maupun narasi sistematis di media sosial yang patut dicurigai dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Kedua, adanya upaya pembunuhan karakter terhadap Sekjen DPP PD Perjuangan melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. Ketiga, pembocoran surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang bersifat rahasia kepada media massa publik sebelum surat tersebut diterima yang bersangkutan. Kami menduga ini adalah upaya cipta kondisi untuk mendapatkan simpati publik. Semua dapat dilihat dan dinilai oleh publik. Ketiga, kasus suap Harun Masiku telah bersifat ingkrah atau disebut berkekuatan hukum tetap, dan para terdakwa bahkan sudah menyelesaikan masa hukuman. Seluruh proses persidangan mulai dari pengadilan tipikor hingga kasasi tidak ada satupun bukti yang mengkaitkan Sekjen DPP PD Perjuangan dengan kasus suap Wahyu Setiawan. Keempat, kami menduga adanya upaya pemidanaan yang dipaksakan, kriminalisasi, mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang 2024. 5. Dugaan kami pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknik hukum saja. Alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen DPP PD Perjuangan sebagai tersangka adalah motif politik, terutama karena Sekjen DPP PD Perjuangan
tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Bahkan sikap tegas ini baru terjadi minggu lalu ketika partai mengambil sikap yang tegas dengan memecat 3 kader yang dinilai telah merusak demokrasi dan konstitusi. 6. Politisasi hukum terhadap Sekjen DPP PD Perjuangan ini juga diperparah dengan bocornya SPDP kepada media massa yang seharusnya bersifat rahasia, yang harusnya hanya diberikan kepada pihak terkait. 7. PD Perjuangan dan Sekjen DPP PD Perjuangan telah dan akan selalu mentaati proses hukum dan bersifat kooperatif. 8. PDI Perjuangan lahir dari cita-cita besar membawa republik ini berjalan di atas rel demokrasi dengan prinsip negara hukum yang adil dan transparan. Yang terjadi saat ini adalah politisasi hukum. 9. Penetapan Sekjen DPP PD Perjuangan ini mengkonfirmasi keterangan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri pada tanggal 12 Desember 2024 bahwa PD Perjuangan akan diaut-aut atau diacak-acak menjelang Kongres ke-6 PD Perjuangan. Terima kasih. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto tidak ada di kediamannya seusai dirinya ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Rumah Hasto juga tampak sepi dan sama sekali tak ada aktivitas berarti. Dikutip dari wartakota.com, Ketua RW 23 Margahayu, Guntur Kyatmaputra menuturkan bahwa Hasto Kristianto tak ada di kediamannya. Guntur memastikan bahwa Hasto memang tinggal di rumah tersebut, hanya saja ia tidak mengetahui pasti kapan Hasto meninggalkan rumah seusai ditetapkan menjadi tersangka. Dari pantauan area rumah Hasto juga sangat sepi dan tak ada aktivitas berarti. Di halaman rumah tampak sebuah mobil Lexus hitam, ada pula 6 anggota Satuan Tugas Cakrabuana PDIP yang berjaga di luar rumah berlantai 2 ini. Seperti diketahui, Hasto Kristianto dikabarkan sudah menjadi tersangka KPK. Ia menjadi tersangka dalam pengembangan kasus dugaan suap yang menjerat ex calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku. Berdasarkan sumber Tribun News yang mengetahui perkara ini, Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. KPK sendiri belum mengonfirmasi pasti terkait penetapan tersangka tersebut. Setahu saya enggak. Setahu saya. Dari kapan Pak? Kalau nggak ngerti juga. Nggak ngerti kemana nggak Pak? Ngerti. Tapi kalau sehari-hari Pak Hasto dan istrinya memang tinggal di sini atau ada rumah? Tinggal di sini Pak Hasto. Sehari-hari ya Pak? Iya sehari-hari. Berangkat dan pulang ke sini ya Pak? Iya, kalau dia nggak ada dinas ke luar atau apa. Ini kan rumahnya sejak tahun 96 kalau nggak salah saya. Udah puluhan tahun ya Pak?